Yang menarik adalah Liu Yifei. Itu cantik banget nih. Ya gue enjoy pas adegan mandinya. The Talkies, ngomongin film Bersama Bayu dan Edoy. Halo, ketemu lagi di The Talkies bareng Bayu. Edoy. Episode kali ini kita akan bahas Mulan di Disney Plus. Close the gates! 6 of our northern cities have fallen in a coordinated attack. Their leader fights alongside a witch. Oke, Mulan nih akhirnya Setelah 3 bulan, Mbak. dia korban pertama pandemi. Dia sudah premier gede-gedean, tapi nggak jadi tayang di bioskop. Ya, dia bulan Maret udah world premiere ya. Iya. Awal Maret, tapi kemudian mundur. Itu kritikus film udah nonton semua, pada tapi nonton. dikasih embargo, nggak boleh Nggak ngomong boleh apa-apa. keluarin review. Nggak boleh ngeluarin review sampai orang biasanya di embargo sehari 2 hari berbulan-bulan. Iya, dan akhirnya dirilis di Disney Plus September. Iya. Dengan Berbayar. tambahan $30. Nah, di Indonesia di Disney Plus Hotstar Nggak ada itu. baru minggu ini Yang free ya. free. Jadi per 4 Desember kita bisa nonton Mulan di Disney Plus Hotstar legal and free. Maksudnya ongkos langganan aja, nggak Iya, ada tambahan. iya. Nah, Itu. Jadi setelah menunggu ini gimana kalau menurut? Ya, ceritanya masih jadi gini. Mulan ini kan dari legenda. Tokoh fiktif, bukan sejarah gitu kan. Legenda Mulan. Tapi settingnya di China, setting sejarah ya maksudnya. Setting sejarah, tapi itu pun di legendanya setting waktunya beda-beda, baik. Oke. Di versi ini misalnya abad ke-5, di versi ini abad ke-6, abad ke-7 gitu loh. Oke. Jadi memang nggak ada pakem yang saklek gitu kan. Nah, sementara versi 2020 ini adalah adaptasi dari animasinya Disney. Oke. Jadi makanya wajar apabila yang pernah nonton animasinya tahun 98 kemudian membandingkan dengan yang Mulan sekarang. Dan kebanyakan dari mereka kecewa. Iya, nah kalau lo sendiri lo nonton nggak? Ini kan ceritanya masih sama ya premisnya. Jadi Mulan tuh jadi kaisar di Cina terancam akan dikudeta kan oleh kaum nomaden gitu kan. Yeah. Kalau di sini nih kan kaum ruram gitu kan, dipimpin oleh Borikan. Kalau di animasinya Shan Yu gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian karena kekhawatiran itu keluarlah aturan bahwa setiap keluarga harus punya wakil jadi tentara untuk mempertahankan Wajib militer ya kaisar gitu kan. Nah itu karena si keluarga Mulan yang cowok itu cuma bapaknya yang udah sakit-sakitan. walaupun dia berusaha tongkatnya dibuang pada saat saya semasa pride kan gitu ya. Nah kemudian Mulan itu menyamar jadi laki-laki gitu. Oke. Lo gimana menurut lo? Oke. Karena gue tidak menonton film kartun. Film tahun 98 itu. Ya. Gue nggak nonton. Jadi gue nonton Mulan itu pertama kalinya. Bagi gue ini film ringan superhero tanpa gue tahu aslinya kayak gimana ya. Film lebih mendekati ke film superhero lah ya. Dengan mystical power segala. Film ringan yang menghibur tapi ya masih banyak kekurangan buat gue. Tapi bisa dibilang menghibur kalau gue bilang. Kalau gue nggak punya, maksudnya gue nggak nonton filmnya sama sekali, yang Disney kartun, jadi gue mungkin nggak sekecewa orang-orang yang lain itu. Kalau lo gimana? Gue gini, kalau soal nggak ada lagu-lagunya nggak masalah dong, ya gitu ya. Nggak ada si Mushu gitu. Nah, Mushu itu naga kecil di filmnya, ya suara Eddie Murphy. Nah kalau ada di film ini ya memang akan jadi aneh gitu kan. Gue nggak masalah di situ.
gitu ya. Nah justru kalau menurut gue ada satu poin penting yang menegasi kehebatan legenda Mulan di versi 2020 ini. Ya, kan di versi animasi dia remaja cewek biasa, Bay. Gitu loh. Yang tomboy gitu kan. Gitu. Nah, di sini dia tomboy gitu kan. Tapi kemudian ternyata dia kayak Neo the Matrix, the chosen one gitu loh. Punya kekuatan Kekuatan mistis gitu yang di luar. mistis dan super. Nah, salah satu elemen menarik dari film animasinya adalah ketika Mulan si gadis remaja ini bertransformasi menjadi tentara kan. Dia latihan, ya jelas dia cewek gitu secara fisik. Dia kan punya kekurangan gitu kan. Nah, tapi kemudian dia menggunakan akal. Di mana kekurangan dia secara fisik itu ditutupi oleh kecerdasan dia gitu. Nah, sini enggak. Dia begitu training udah jago, udah super. Nah, gitu loh. Nah, itu yang membuat ya nih udah kayak fait accompli aja gitu loh. Iya. Ya kan? Gue ngerasa gitu juga, walaupun penggemar film superhero, gue ngeliat ini memang secara karakter development, pengembangan karakternya kurang banget kalau. Iya. Dan satu lagi ngomongin superhero, gue juga waktu agak melenceng dikit nih, waktu Gundala dulu banyak yang mengkritik, wah special effect-nya cupu banget nih. Tapi gue ngeliat ini Gundala gak kalah sama ini, artinya selama ini gue banyak yang ngeliat ini green screen nih kelihatan banget, apalagi pas di atap tuh masih kecil, anak kecil. Maksud gue masih berasa banget. Gundala mah bagi gue lebih bagus dari Mulan. Iya, Gundala membumi ya. Maksudnya kalau yang si Mulan ini wire-wirenya berasa lah ya, yang dia lari-larian segitu ringannya, yang lo bilang di atas atap. Nah, tapi memang secara konsep maksud gue, ketika lo mengadaptasi yang versi 98, kenapa nggak sekalian gitu ya? Kenapa justru elemen penting transformasi Mulan itu dari gadis remaja menjadi seorang wanita perkasa malah hilang? Karena dari awal dia udah the chosen one, dia punya kekuatan mistis gitu. Yang menurut gue jadinya udah, sehingga film buat gue jadi kerasa kepanjangan. Gitu. Kalau menurut gue karena kesalahan Disney dalam memilih penulis skenario dan memilih sutradara. Walaupun gue sutradaranya Nicky Caro. Gue suka Well Raider, gue suka lah. Tapi nggak tepat kayaknya untuk kenapa? film. Satu film yang mestinya kalau misalnya dipegang orang Asia, walaupun nggak harus perempuan, lebih tepat gitu ya, lebih tahu karena ini settingnya di Asia segala, jadi agak, kalau menurut gue agak berasa gitu. Dia kan sebenarnya nggak jauh-jauh amat, dia kan Selandia Baru. Ya, orang Indonesia yang nggak jauh-jauh amat nggak cocok juga. Iya. Oke, jadi gue kalau pemilihan Nicky Caro-nya mungkin gue nggak bisa bilang ya, karena ada beberapa sutradara indie yang begitu dikasih budget besar, misalnya di Marvel, dia tetap gitu kan ya. Contohnya Russo Brothers sebetulnya gitu. Nah, tapi kalau lo bilang skenario, gue sepakat. Karena elemen tadi ya, kenapa itu malah dipangkas gitu. Transformasi terpenting di film Mulan, di balada Mulan, The Ballad of Mulan ini malah dipangkas sama dia. Gitu. Itu sih yang, makanya begitu, ya dia udah jagoan dari awal gitu kan. Ya udah, fait accompli. Nah, begitu fait accompli bahkan dari awal, ya di film ngerasa dragging banget sih menurut gue. Kalau ngomong dragging, gue ngerasa juga editingnya kurang oke. Karena gue ngerasa gini, sebetulnya kayak misalnya Mulan nih, dia berpikir, pada saat diserang trebuchet itu dengan batu dan api itu, dia pikir, kalau gue kasih avalanche bisa membantu nih. Dia lari ke atas lah, tapi tahu-tahu udah sampai. Gue rasa kalau misalnya cut dulu kesibukan di trebuchetnya itu atau itu maksudnya masih ada sense of timingnya gitu ya, nggak berasa tiba-tiba kok udah sampai di situ gitu. Nah itu dia, jadi gue ya udahlah, kalau menurut gue memang kesananya udah dragging gitu ya. Yang kalau Avalanche itu memang di animasinya ada tuh, Bay. Ya ada, tapi maksud gue total sampai di atas. Iya. Gitu. Nah maksud gue juga nggak ngerti kreatif rasionalnya dari pemilihan itu tadi ya. Salah satu
esensi di cerita Mulan adalah ketika dia memutuskan untuk gantiin bapaknya. Ya, kalau di film animasi itu berasa ya memang ditambah sama lagu Reflection kan di versi animasinya itu. Nah maksud gue ada perenungan, kemudian dia motong rambut gitu. Nah kalau di versi 2020 ini dia kayak yang ngambil pedang, ngeliat, terus itu udah gitu kan, pakai jazirah gitu. Nggak ada pertentangan di batik Iya gitu ya. gitu loh. Terus ngilang besoknya atau tuh gitu aja gitu loh. Nah gue nggak ngerti gitu. Jadi maksud gue justru dua elemen penting di cerita ini hilang. Ya. Gitu ya. Kalau gue memang nggak bisa bandingin itu karena gue belum nonton ya. Jadi gue ya biasa-biasa aja, bagi gue ya udahlah kayak. Tapi ketika dia punya mystical power jadi gimana gitu kan? Maksud gue gini, Iron Man awalnya bukan Iron Man. Iron Man awalnya adalah si Tony Stark yang memang cerdas gitu kan. Dia bikin suitnya tuh mulai dari yang kayak besi-besi berat dilas kayak gitu kan sampai kemudian jadi gitu. Nah ini kan enggak gitu ya. Kalau lo tadi bilang Gundala, ya Gundala menarik Iya, ada gitu. transformasi dia bisa blow on, nggak tahu cara pakai sirnya gimana. Gitu. Nah jadi menurut gue kehilangan daya tariknya Mulan 2020 ketika memang udah dia punya mystical power, dia udah beda, dia udah jago gitu. Jadi kayak musuhnya yang diperankan Gong Li itu si penyihirnya. Gue gak keberatan juga sebenarnya. Tapi ini spoiler ya. Pada saat akhir, gue gak ngerasa ada development juga tuh dari si tokoh. Ya, Xin Yang. Ya. Bagi gue masih kurang kuat dia melakukan pengkhianatan itu. Mungkin masuk akal ya, karena dia secara ras dia dari Han juga kan. Iya. Dari bangsa Han juga yang berlawanan sama Si bangsa Ronan. Iya, Ronan. Jadi mungkin aja dia melakukan apa yang dia lakukan itu, tapi masih kurang berasa. Gue masih belum berasa bahwa dia akan melakukan apa yang dia lakukan di film itu. Iya, maksud gue untuk sebuah keputusan di mana dia tahu dia akan mati, ya. Alasannya memang mungkin kuat, tapi nggak nyampe aja ke penonton gitu. Jadi gue rasa turning point-nya ketika adalah, ketika dia ngomong ke Mulan bahwa lu sama gue sama, kita punya mystical power, kita outcast, gitu ya, kayak gitu kan. Tapi cuma mungkin, gitu doang. Ya mungkin kalau ada flashback-nya gitu, mungkin masih bisa berasa, nggak tahu lah. Iya gitu, dan maksud gue dengan segala kekuatannya, don't know, apakah dia harus berubah jadi burung yang kemudian kena panah dan mati gitu kan? Karena orang juga berpikir kan bisa aja di Swiss aja tuh panahnya. Walaupun si kaisarnya juga punya superpower juga, tapi orang berpikir betapa kuatnya si siapa namanya? Xin Yang ini kenapa nggak langsung aja dia bunuh tuh si kaisar? Iya, misalnya gitu. Iya. Gitu, dan memang kalau di film animasi nggak ada tokoh ini, Bang. Iya. Gitu. Nah, jadi artinya gini, tokoh si Gong Li ini ada karena Mulan di versi ini dibikin punya mystical power, ya kan, supaya dia nggak sendirian aja gitu loh. Gitu, jadi pokoknya yang gue ngerti adalah kenapa Mulan dibikin punya mystical power, sehingga muncullah by produknya kan, harus ada tokoh yang si Gong Li ini gitu loh. Gue nggak ngerti. Yang Phoenix itu juga gue nggak ngerti gitu loh. Kalau yang menarik, balik buat lo. Yang menarik adalah Liu Yifei. Itu cantik banget nih. Ya gue enjoy, gue pas adegan mandinya. Oke, skor. Gue Mulan 2020 menghibur lah gitu ya. Oh iya, sorry. Kalau lo tanya yang gue suka, ada lagi di awal-awal tadi, yaitu yang memang mirip-mirip kartun Disney banget adegannya, yaitu ketika si Mulan bersin ketika dibedakin, ya itu kan kartun Disney banget gitu ya. Dia bersin sama yang ketika ada
apa sih? Laba-laba ya. Nah, kemudian dia nangkep itu kan. Nah, itu kartun banget gitu. Nah, justru yang disayangkan adalah semangatnya, spirit kartunnya udah begitu, tapi the whole movie nggak gitu, nggak se-fun itu. Oke. Skor buat gue ya ini masih passable entertainment gitu ya, 6. Untuk bulan 2020 gue kasih 5. Oh gitu. Skor dari Bayu dan gue pikir lo lebih tinggi dari gue Bayu ngasihnya, Bay. Iya, gue pikir juga, tapi mungkin setelah bercerita gue Ya, silakan komen, subscribe kalau emang belum. Sampai ketemu di episode berikutnya. Makasih udah mampir. Salam.